Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fa inastaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita doa bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika an a'udza aw udhalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala ayyujhala alayya. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca surat ayat yang ke-101 sampai dengan ayat 103. Tapi nanti malam ini kita cuma menafsirkan ayat yang 101. Ini ayat ini atau ayat 101 sampai 103 ini menarik karena bicara nanti sholat khauf, tata cara sholat khauf. Dan mungkin Selasa depannya kita mempraktekkan tata cara sholat khauf. Memang agak rumit karena memang terjadi perbedaan pendapat, macam-macam cara sholat khauf. Insyaallah nanti Selasa depan. Itu di ayat yang 102 itu berbicara tentang sholat khauf. Sedangkan di ayat 101 berbicara tentang qasar. Lebih baik kita baca aja. Siapa yang mau baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقرصوا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقرصوا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خدرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر
أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا خذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن كذلك من الشاهدين. Ikhwatat din hafizakumullah. Ini ayat yang luar biasa. Kita tadi belum mulai doa ya. Kita doa dulu ya. Tadi lupa doanya. Dibaca langsung ayat. Tapi sebenarnya baca ayat tadi sudah merupakan sebuah doa. Cuman afdalnya kita doa. Kita doa ya. Allahumma inni a'udzubika an azilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama أو أجهل أن يجهل علي Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin atau Selasa yang lalu kita membahas tentang kewajiban berpindah, kewajiban berjihad, kewajiban berhijrah dalam kondisi memang tertekan dan tidak bisa melaksanakan ibadah di sebuah tempat, di suatu tempat. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berhijrah, berpindah. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang memang dilemahkan seperti pria-pria yang sudah tua, sepuh, perempuan, anak-anak yang tidak memiliki daya atau tidak berdaya, di ayat yang 99 ya, atau 98, tidak berdaya dan tidak bisa mendapatkan petunjuk untuk jalan yang tepat ke arah di mana akan dituju, maka faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Mereka dimaafkan sama Allah, mereka dimaafkan. Tapi satu sisi di ayat yang ke-100 Allah memberikan sebuah ekspektasi atau pengharapan bahwa orang kalau mau berhijrah itu pahalanya gede. Tidak hanya pahala di akhirat yang didapat, itu sudah jelas pahala di akhirat. Nah, karena sudah jelas gak diungkap sama Allah. Yang diungkap justru pahala dunia. Barang siapa yang mau berhijrah, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Barang siapa yang di ayat 100 ayat sebelumnya ya. Maka barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan menemukan nanti di muka bumi tanah yang luas. Ya kalau orang transmigrasi kan mesti dapat tanah minimal 2 hektar. Itu muraghaman katsira. Itu banyak rezeki nanti. Wasa'atan, dan rezekinya lancar nanti kalau berhijrah. Ya, habis kuliah, jangan di Surabaya, jangan cari kota-kota gede, udah cari kota-kota kecil ya. Di situ berhijrah, niatin untuk sekalian dakwah. Insyaallah muraghaman katsira. Yang dokter jangan berpikir tak praktek di rumah sakit gede gitu kan ya. Bolehlah berpikir seperti itu, tapi kalau semua berpikir seperti itu, terus yang mana, yang lain kemana nanti itu dokter-dokter yang itu nanti akhirnya yang di pedesaan tidak dapat itu. Maka di sini Allah memberikan sebuah sebuah pengharapan yang luar biasa, pahala yang luar biasa di dunia. Itu saudaraku, ini luar biasa. Nah,
Jadi ayat-ayat ini dari mulai ayat 97, 98, 99, ayat 100 itu berbicara kewajiban untuk berhijrah ya. Kewajiban untuk berhijrah, berpindah. Nah, hijrah itu kan mesti berjalan. Hijrah itu kan mesti berjalan. Apakah naik kendaraan, apakah naik jalan kaki. Pokoknya bergerak, moving ya, move. Bergerak. Nah, karena itulah di ayat berikutnya ini Allah berbicara tentang ya wesnya kalau kalian memang benar-benar bergerak, the moving itu bergerak terus gitu kan ya. Jangan lupa tetap sholat gitu loh. Maka ayat 101 itu berbicara tentang tata cara sholat orang-orang yang melakukan perjalanan hijrah. Jadi mentang-mentang hijrah karena Allah ya fisabilillah, kau usah sholat, lu ya nggak bisa. Hijrah justru karena Allah nggak boleh ninggalin sholat. Nah sholatnya kayak apa? Susah Pak Ustaz. Kondisi kondisi perjalanan capek. Kok sholat gimana? Berat. Nah di sini Allah ngasih hadiah, Allah ngasih sodako kepada kita. Kok bisa Allah ngasih sodako? Nanti kita bahas. Allah ngasih keringanan. Oh no, tata cara salat dalam perjalanan. Ya. Itu. Tapi perjalanan yang tidak mengandung nilai durhaka kepada Allah. Nah ini perjalanan misalnya main trompet itu kan, terus mau merayakan apa? Tahun baru, kembang api, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh karena perjalanan itu kemudian mengkosor sholat. Nggak boleh, saudara. Perjalanan seperti itu, perjalanan yang kalau niatnya memang ingin merayakan, ingin ikut bersama-sama merayakan, ingin menyemarakkan. Nah, niat seperti itu termasuk niat yang durhaka sama Allah. Kenapa? Karena itu tasabuh. Tapi misalnya mumpung libur lah, kumpul sama keluarga, mumpung libur lah, kan tanggal 1 libur, ya kan tanggal merah. Gak masalah, karena niatnya adalah silaturahim. Tapi kalau niatnya itu ikut menyemarakkan perayaan lagi. Coba lihat kan namanya perayaan perayaan tahun baru. Enggak ada memperingati tahun baru, tapi apa? Perayaan tahun baru. Padahal Islam memiliki cuma 2 hari raya. Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kata Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Dan kita semua tahu bahwa sesungguhnya perayaan tahun baru itu bukan budaya Islam. Itu bagian daripada bentuk peribadatan dewa-dewa yang ada di Romawi ini. Itu saudara. Jadi kalau kita sama Rasulullah Muhammad SAW itu dianjurkan puasa Suro itu 9-10 misalnya. Itu karena supaya berbeda dengan apa? Yahudi. Nah, dewi saya malah ngejar-ngejar kesamaan dengan mereka dengan ikut perayaan itu. Saya sering ngomong sama teman-teman, itu malam itu adalah malam di mana iblis itu ikut merayakan kegembiraan yang luar biasa. Jadi orang-orang kalau niatnya ikut merayakan, menyemarakkan, sesungguhnya itu adalah ikut bersama-sama dengan iblis bergembira. Karena pada waktu itu iblis senang, apalagi manusia juga akhirnya membuat titik-titik gembiraan. Seperti Jakarta ada disiapkan 16 panggung, gitu kan ya. Terus ada Carefree Next, ya kan? Satu malam tidak boleh ada mobil, gitu kan ya. Itu kan menggampangkan, memudahkan. Tapi semua saya lihat itu. Bahkan di Dubai, Burj Al Dubai itu yang namanya kembang apinya itu
sak hotel dhewe, padahal itu tower tertinggi sedunia. Bayangkan berapa miliar itu yang harus dihabiskan untuk membakar. Subhanallah. Semuanya itu setan. Ya karena kan mubadir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena sesungguhnya orang-orang yang masuk kelompok mubazir, orang yang mubazir itu adalah teman setan, adalah ikhwanas syayatin. Itu adalah saudaranya, bukan teman, saudara ya. Dulur kanca, dulur. Jadi saudara ku khatat dina fizakumullah. Ya kalau misal kumpul-kumpul mumpung libur ya enggak ada masalah ya. Tidak diniati ikut menyemarakkan. Itu sedih kita rasanya ya. Anak-anak muda udah kayak begitu. Dan itu dididik oleh anak orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya itu sudah sejak bayi digendong ya melaku-melaku. Hujan-hujan bisa. Bayangkan misalnya. Karena ya kalau dia meninggal dunia itu ada hadis ya. Kalau dia meninggal dunia dalam kondisi kayak begitu, itu termasuk asyian, durhaka sama Allah. Tetapi tidak lantas kita dia kafir, tidak lantas. Dia durhaka, kondisinya dia durhaka kepada Allah. Kalau ikut menyemarakkan, ini. Tapi niatnya silaturahim itu karena hari libur tuh ada kumpul-kumpul keluarga, terus mati tinggal jalan itu, nah insya Allah barokah. Karena apa? Dia niatnya apa? Silaturahim. Tapi niatnya itu menyemarakkan. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Karena itu masuk kategori tasyabuh. Misalnya ada orang sholat, saya ingin tanya, ada orang sholat terus sampai ngaji Quran. Itu suara sampean yang biasanya yang awalnya keras pas ngaji Quran dipelankan atau tetap keras? Dipelankan. Saya ingin tanya, ngaji Quran itu bagus apa enggak? Bagus, tetap dipelankan karena ada orang sholat. Kenapa? Supaya enggak tergang. Nah trompet itu. Terus apa jenenge sing sepeda motor ku? Kenal apa? Masya Allah. Wong maca Quran ae dipelano nek ana wong sholat supaya apa? Enggak ganggu. Ada orang tidur, baru tidur. Tidurnya tidur mubah, bukan tidur yang tidak mau sholat. Kita jangan banter-banter baca sholat di depan. Dia lagi tidur. Ya pelan-pelan. Supaya apa? Yang ganggu. Lagi trompet saudara. Memekakkan telinga. Kan ada ulama yang ngomong begini. Trompet itu kan salah satu bentuk peribadatan orang-orang Yahudi untuk memanggil beribadah. Jadi kalau kita main trompet itu ya tasyabuh dengan mereka. Tasyabuh dengan mereka. Mereka berhasil. Dunia ini berhasil membuat seluruh umat di dunia tak peduli itu Islam. Tak peduli itu Islam. Itu semua bersatu padu untuk sama-sama merayakan. Makanya saya ngotot gak apa-apa, berapa orang pun ngaji meskipun liburan. Supaya apa? Siapa tahu ada kita ini juga kecipratan dosa karena apa? Udah tahu kita diam aja itu. Keluarga diam aja. Nah pas ngaji itu dilebur sama Allah dosanya ya ngaji dilebur. Apalagi hujan-hujan kayak begini sampai tetap ngaji subhanallah tuh malaikat tuh ngomong gini sama Anda. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini akan menjadi penolong kalian, akan menjadi penolong Anda. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Gitu ya. Kami akan menjadi kekasih Anda. Itu dalam surat Fussilat ya, ayat 30-an. 30, 31, 32. Itu disebutkan bahwa kami akan menjadi penolong kalian, menjadi kekasih kalian, menjadi pelindung kalian. Kepada orang-orang yang istiqomah. Dalam dakwah, dalam ngaji, dalam ibadah. Gitu ya. Itu saudaraku, jadi perjalanan yang dimaksud oleh Allah di sini tentu adalah perjalanan yang tidak mengandung dosa. Jadi kalau perjalanan itu mengandung dosa, ya tidak ada kewajiban untuk mengkosor. Kalau perjalanan itu mengandung dosa. Terus apakah jalan-jalan di mal itu masuk kategori perjalanan mengandung dosa? Tidak. Jadi di jalan di mal itu masuk kategori minal mubahat, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Jadi tidak mengandung unsur dosa. Kecuali kalau di mal itu misal janjian sama ceweknya atau cewek lain, padahal sudah punya istri, niat selingkuh misalnya gitu.
Maka tentu menuju ke sananya itu dalam rangka bukan ke mallnya sebenarnya yang jadi dianggap dosa, durhaka. Apa? Menuju pada proses itu. Proses bertemu dengan cewek itu, proses bertemu dengan lawan jenis itu yang bukan mahramnya, itu yang kemudian mengandung unsur dosa. Nah itu nggak boleh sholat itu. Jadi saudaraku, harus Anda bedakan antara sholat jamak sama qashar. Ada kalanya sholat itu bisa dijamak plus qashar. Ada kalanya sholat itu cukup dijamak, tidak boleh diqashar. Ada kalanya sholat itu diqashar, tidak dijamak. Ngerti ya saya? Jadi ada kalanya pertama, sholat itu jamak plus qashar. Ada kalanya jamak tok, nggak perlu qashar. Ada kalanya qashar, tidak perlu jamak. Nah ini dari mana kita tahu kayak begini nih Pak Ustadz? Tahunya begini, bahwa untuk qashar itu mesti penyebabnya karena traveling, safar, perjalanan. Oke? Tapi untuk jamak nih tidak harus karena traveling. Karena apa? Safar. Untuk jamak itu penyebabnya kalau Dr. Said Sabik itu ada sekitar 5 sampai 6 itu penyebabnya untuk sholat jamak. Penyebab untuk sholat jamak itu tidak hanya karena safar. Kalau sholatnya dijamak karena safar itu maklum. Tapi ternyata untuk jamak tidak hanya karena safar. Ini perlu diketahui ya. Untuk jamak tidak karena hanya safar. Terus apalagi Pak Ustadz yang mengharuskan sholat bisa dijamak? Yang kedua, itu misalnya karena lisugli. Lisugli karena apa? Lisugli itu karena sibuk. Itu boleh dijamak. Karena sibuknya bukan maksiat loh ya, sibuknya bukan maksiat. Itu boleh dijamak. Atau karena masyakoh bisa, hujan kayak begini, itu boleh dijamak. Terus lil hajah, karena ada kebutuhan, seperti wong manten itu. Sampai sing wedok ini dirias sebelum zuhur. Itu kalau bisa sudah ambil wudhu sebelum dirias itu. Terus setelah itu masuk zuhur sampai sholat dalam kondisi sudah dirias. Sekaligus dijamak dengan asar. Itu boleh. No problem. Dijamak dengan asar. Nanti dikuadinya sampai asar, maghrib, isya. Maghrib isya-nya bisa ditaruh di waktu isya. Itu boleh. Lil hajah namanya. Boleh. Seperti misalnya penjaga pom bensin itu kan penjaga pom bensin, terus apalagi pekerja parkiran, satpam itu nih sholatnya gak dijamak susah. Terus itu apa yang namanya itu ya parkiran itu kan sekarang itu saya sering itu kalau masuk ke mall tuh terus perempuan saya tanya udah sholat enggak, saya bilang saya masuknya kadang-kadang selesai sholat maghrib, ya kan, sholat isya-nya misalnya di mall seperti misalnya di Royal itu ada di lantai mana itu 8 itu bagus tuh masjidnya, Masjid Muhajirin, kita sholat di situ. Jadi satu saya tanya itu sudah sholat belum Pak? Nggak bisa ini ditinggal. Nah jadi jamak, oh bisa kan? Nggak ngerti dia. Jadi sampai nih kak sholat maghrib itu ya dosanya lebih besar. Sampai nanti sebelum maghribnya habis niat kok tak jamak nang isya. Nanti pulang kerja sampean maghrib ditaruh di isya, itu namanya jamak gitu. Enteng loh Islam itu ya kan. Enteng. Ada lagi misalnya karena ini ya, karena kebutuhan yang mendesak. Seperti misalnya kan ada ini orang yang ngotot tuh. Masa ada azan nggak berhenti? Iya nek normal iso berhenti ya toh. Ini gak normal. Misalnya ngono pengajian. Nah, pengajian itu misalnya memang ada ya, itu kan memang kalau normal memang afdolnya ya harus
pengajian itu dihentiin. Tetapi kadang-kadang begini nih, pengajian dihentiin, nanti suruh masuk lagi, itu udah berkurang 50% pesertanya. Itu, ayo sholat, ngono sing muli. Nah daripada nanti berkurang ilmunya keputus, terusin ngajinya. Nanti sholatnya, gimana sholatnya Mas? Ya kalau memungkinkan, ya boleh sholat. Kalau enggak dijama. Kok bisa? Nah, ada yang ngotot. Ustaz ini gimana nih yang ngajarkan kebajikan? Tar, Anda jangan ngotot Pak Ustaz. Saya bilang. Emang Anda lebih hebat daripada Ibnu Abbas? Saya bilang. Siapa yang ngomong saya lebih hebat daripada Ibnu Abbas? Kata si Ustaz itu. Loh Anda sendiri secara tidak langsung menyatakan. Karena Anda menjelek-jelekan Ustaz, kita-kita yang menjamak sholat karena ada pengajian ini. Iya karena emang nggak benar nih karena ada azan bla 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 gitu kan. Kenapa nggak dilanjuti? Iya berarti kalau Anda bersikap seperti itu, Anda menganggap diri Anda lebih hebat daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang luar biasa. Kok bisa? Nah, saya ceritain. Mau saya ceritain ini riwayatnya? Silakan, Ustaz. Itu ada di kitab Fiqhus Sunnah karya Dr. Said Sabiq. Itu ulama yang ahli fikih, pakar fikih, yang periwayatan hadisnya dan pengambilan istimbat hukumnya. Saya jelasin dulu ya kan tentang siapa beliau. Yang istimbat hukumnya itu ketat gitu loh, nggak kaku, apa namanya nggak ngenteng no. Artinya apa? Kalau beliau udah yang berpendapat itu mesti diterima oleh banyak kelompok gitu loh. Tahu kan Anda siapa? Ya tahu kan kitabnya Fiqhus Sunnah terkenal kan ya. Nah di situ ada sebuah riwayat Pak Ustaz, bahwa suatu saat Ibnu Abbas mengadakan pengajian ba'dal asar. Pengajiannya ba'dal asar. Ceramah. Ketanya Ibnu Abbas ini menikmati ceramahnya. Padahal sing ngrungokno ya belum tentu menikmatin. Apalagi ceramahnya beliau ini menjelang maghrib. Sebenarnya no problem ketika menjelang maghrib. Tapi ketika melewati maghrib, itu sudah mulai gelisah orang-orang. Kok gak berhenti-berhenti? Nggak ada kata-kata yang terakhir, nggak ada kata-kata begitu. Terus saja kayak naik terus nih pembicaraannya. Dibiarin sama sahabat. Mungkin nanti menjelang Isya berhenti di sholat maghrib. Pikir sahabat begitu yang dengerin. Ternyata mau habis maghrib belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda apa? Berhenti ceramah. Barulah sahabat ini, ada sahabat di depannya itu angkat tangan. Maaf. Ya Ibnu Abbas, ya sepupunya Nabi. Kita ini belum sholat maghrib. Kenapa kita nggak berhenti untuk sholat maghrib? Apa kata Ibnu Abbas? Marah Ibnu Abbas. Kamu mau ngajari saya? Gitu. Kamu mau ngajari saya? Kamu lebih pintar daripada saya. Kamu mau ngajari saya? Begitu tuh dia di sini. Kamu mau ngajari saya? Tidak. Kamu tahu nggak Nabi Muhammad itu? Diceritain beberapa riwayat. Diam. Tapi sahabat ini masih belum terima. Terus confirm ke Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Yes benar itu yang dikatakan Ibnu Abbas. Baru setelah masuk Isya, ceramah selesai, sholat maghrib dijamak ke Isya. Itu di riwayatnya Ibnu Abbas. Boleh saudaraku. Tapi dalam kitab Kifayatul Akhyar itu Ibnu Munzir itu menyatakan begini, la yattakhidhu adatan, jangan dijadikan kebiasaan. Yaitu sesekali memang kalau dalam kondisi ribet gitu kan ya. Enggak apa-apa. Memang kan wong nek ngerti ilmu itu kan gampang. Tapi kadang-kadang nek wis kebablas so ngentengno. Apa? Bisa dijamain ngono. Enggak boleh itu. Hah? Orang iya, kalau Syiah itu memang bukan karena jamak Pak, tapi karena memang memadukan. Jadi cuma 3 waktu Syiah itu sholatnya. Jadi zuhur, maghrib, subuh. Zuhur itu gabung ke asar, gabung ke zuhur, atau zuhur gabung ke asar, kemudian maghrib ke isya, terus subuh. 3 waktu. Jamak kok isinya. Itu memang kayak begitu orang Syiah. Enggak, kita enggak ngikut pendapat seperti itu. Kenapa? Oh iya, kalau hujan, ya kalau hujan. Tapi dengan catatan kalau sholatnya mau ke masjid. Ya. Enggak bisa datang, iya. Jadi jamak di
masjid, ini ada pertanyaan, gimana kalau hujan? Itu sebenarnya dijamak itu kalau memang sudah biasa dan memang ingin ke masjid. Ya sudah, habis sholat maghrib, langsung sholat isya terus pulang. Ini nggak balik mana nang masjid. Tapi nek biasa sholat nang omah, jamak ya apa? Apa penyebabnya? Hujan masak. Lah ya terus apa hubungannya ini? Kau ada hubungannya, paham ya? Jadi itu dijamak ketika mau pergi lagi ke masjid. Pot hujan begini itu kan. Karena itu dijamak. Kayak kemarin saya jamak itu. Istri berhalangan, anak saya mondok. Jadi nggak ada yang nemenin saya sholat di musola sini. Ya sholat di masjid dong. Gitu. Maghrib di masjid. Sudah rintik-rintik maghrib di masjid. Terus ternyata udah mau deres, udah langsung habis sholat maghrib, jamaah, pulang lagi, santai lah di rumah kan begitu kan. Karena nggak pergi ke masjid lah, kecuali di rumah ada yang bisa berjamaah, saya nggak akan jamaah, ikut berjamaah di rumah. Karena jamaah itu jangan ditinggal itu kan. Sendirian itu, waduh, sedih rasanya itu kalau sendirian ya. Usahain sholat itu berjamaah sebenarnya. Pahalanya gitu. Jadi kembali kepada bab sholat apa tadi? Jamak. Jamak itu penyebabnya itu beragam, tidak hanya saya. Yang kerja di auto 2000 ya. Itu kadang-kadang ngerjain apa? Mesin tuh ini ditinggal apa lagi ya? Tinggal kok lali Bu akhirnya. Misalnya gitu, tinggal kok lali gone nang ndi misalnya itu kan ya. Enggak apa-apa Mas dijamak, tapi tolong jangan dibiasakan dijamak. Wis gak nututi ini sih kotor semua kan gitu kan, masalahnya kan kotor. Mesti leren adus sih gak nututi. Ya udah sholat jam. Ini dalam kondisi apa tadi? Tidak normal. Tapi kalau dalam kondisi normal Saudara, tentu itmam itu lebih sempurna. Sholat apa namanya? Sempurna itu lebih sempurna dan tepat waktu itu adalah lebih sempurna. Itu ya. Jadi jamak toh itu boleh kapan saja dalam kondisi tidak harus musafir. Tetapi kalau qashar toh gimana Pak Ustaz? Ya itu harus dalam kondisi musafir. Dalam kondisi musafir kita tidak menjamak cuman qashar. Itu kalau mazhab Syafi'i kalau sudah lebih dari apa namanya? Kalau mazhab Imam Syafi'i nanti dijelasin di sini. Kalau mazhab itu ketika sudah berada di satu tempat 4 hari itu tidak boleh mengqashar, tidak boleh menjamak. Boleh menjamak saja. Boleh menjamak saja tapi tidak boleh mengqashar. Tidak boleh mengqashar. Jamak saja. Nah, Anda kalau ikut kemarin ngaji dengan Syekh Muhammad Ali Asyobuni di UNESA itu beliau mengqashar. Beliau mengqashar, berarti beliau mengikuti pendapat itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu minimal 15 hari. 15 hari. Jadi beliau 2 rakaat salat asar, kan kita salat asar berjamaah sama beliau ya. Beliau salat asar kan beliau imam. Beliau salat asar 2 rakaat. Kemudian selebihnya kita ngelanjutin sendiri, gitu. Kita ngelanjutin sendiri. Itu saudaraku ikhwatat din fillah ya. Oke. Jadi kita coba baca dulu satu ayat yang sudah tadi saya jelasin. Insyaallah nanti kita lanjutkan minggu depan. Oke. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Lalu ini para ulama falaisa 'alaikum junahun itu maksudnya apa? Tidak berdosa itu maksudnya apa? Apakah wajib mengqashar salat? Wajib atau sekedar sunnah atau sekedar mubah? Ini udah beda pendapat dong.
Kita coba baca. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak berdosa atas kalian untuk mengqasar salat. Tidak berdosa ini maksudnya apa? Ada yang menyatakan kalau Imam Syafi'i itu sunnah. Ya, itu pilihan. Bisa dikosor, bisa tidak didosa. Kan tidak berdosa untuk mengkosor. Jadi pilihan. Silakan dikosor atau silakan tidak dikosor. Sempurna 4 rakaat zuhurnya. Tetapi kata Imam Syafi'i, wal afdol, tapi afdol itu adalah pilih mengkosor salat. Karena mengambil hadiah itu lebih dikedepankan. Jika hadiah enggak dicoba itu loh, sombong ngono gitu, sombong. Apa gak dikai gak gelem loh, sombong saudara. Ya, merasa kaya, enggak boleh itu. Diambil, alhamdulillah. Jadi itu saudara. Tapi menurut Imam Abu Hanifah lain. Kalau Imam Abu Hanifah itu sunnah, tapi sudah masuk Imam Abu Hanifah termasuk Imam Ahmad bin Hambali itu menyatakan wajib. Wajib. Imam Ahmad kalau salah itu wajib. Jadi nek sampean musafir itu harus. Harus apa? Kosong. Ya ada ulama lah, saya lupa yang mana itu. Itu wajib itu saudara. Wajib. Ada yang mengatakan mubah, tapi yang mubah ini minoritas. Yang mubah ini. Kan kelompok-kelompok Islam seperti Islam tabligh, jamaah tabligh itu nggak mau kosor. Dia nggak mau kosor. Ya silakan. Tapi itu pendapat minoritas loh kalau nggak mau kosor. Pendapat minoritas. Pendapat mayoritas itu adalah sunnah. Pendapat yang lebih itu adalah malah wajib. Jadi kalau dalam kondisi tidak musafir, zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Itu wajib enggak? Wajib. Itu kata Imam Abu Hanifah kalau nggak salah atau Imam Ahmad. Sedangkan ketika sholat dalam perjalanan zuhurnya berapa rakaat? 2, itu wajib. Jadi 2 rakaat itu sebenarnya menurut Imam Abu Hanifah itu bukan keringanan, Mak. Itu Imam Hanifah. Ya itu yang wajibnya loro iku nek perjalanan, bukan keringanan. Kalau perjalanan ya 2. Itu mengatakan wajib. Paham? Itu yang disebut dengan azimah. Jadi azimahnya itu ya loro. Nek melakukan perjalanan, nek tak melakukan perjalanan, ya wajibnya papat. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan itu banyak kita temukan di kitab-kitab fikih tentang bab tersebut. Itu ikhwatuddin fillah. Jadi falaisa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Itu ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Kita ikut yang 2 saja. Kalau enggak wajib ya sunnah, dikai keringan enggak dicoba itu menurut saya aneh gitu. Ya kan? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Allah tuh cinta banget kalau yang namanya rukhsahnya, keringannya diambil. Allah tuh seneng kepada orang yang suka mengambil keringan. Dikai keringan enggak dicoba. Kenapa? Kalau puasa itu kan ada kata-kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau puasa itu beda. Puasa itu beda. Pertama, satu, ada ayat itu tadi. Meskipun ada yang menerjemahkan ayat itu tidak begitu maksudnya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka puasa itu jauh lebih baik dari untuk kalian kalau kalian mengerti. Itu ada kata-kata itu kan di Al-Baqarah 184 itu kan, wa antasumu khairul lakum. Sedangkan yang kedua beda, nyaur utang di bulan Syawal, ambek di bulan Ramadan. Podo-podo nilainya tapi nuansanya itu berbeda dulur, ya kan? Berat bulan Syawal kabeh mangan kabeh awake dhewe poso itu. Ada qadha. Kalau sholat itu mesti ada qadha. Kalau sholat itu kan bisa qadha kalau itu memang tidak dijamak, melampaui bayar utang karena ketiduran macam-macam itu qadha. Jadi beda dengan sholat itu. Kalau sholat itu malah kalau bisa harus diambil itu, para ulama itu sepakat itu diambil.
sepakat mayoritas 99% lah ya, sepakat. Itu saudara. Nah, oke. Kan janji saya kan satu ayat ya kan. Coba satu ayat, minggu depan kita masuk ke ayat 102 atau sedikit kita bahas yang ayat 101 lagi. Tapi 102 ini nanti ada praktek gitu loh. Nanti kita teman-teman nyoba praktek ya. Salat khauf. Salat khauf. Ya apa salat khauf? Salat dalam kondisi perang. Itu banyak anunya, macamnya itu loh banyak. Kalau cuma diterangkan begini rada bingung, nanti langsung ada yang praktek. Ya apa itu kan ya. Oh, nanti ngelihat. Akhwat juga boleh ngelihat nanti. Oke. Itu yang 102, insyaallah Selasa. Kita coba lanjutkan sedikit. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jikalau kalian khawatir diperangi oleh orang-orang kafir. Lho ya apa sih Pak Ustaz? Nek umpamane gak ono perang lah kalau kosor nih. Kan begitu tuh, paham ayat ini kan? Coba. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian melakukan perjalanan maka tidak berdosa mengqasar salat jikalau kalian khawatir mendapatkan serangan dari orang-orang kafir. Dan enggak khawatir. Berarti enggak boleh qasar. Apa ngono pemahaman ini? Nah, ini sempat ditanya oleh seorang ulama, seorang sahabat, perhatikan di sini, yaitu sahabat ini bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang keanehan ayat ini, keheranan terhadap ayat ini gitu kan ya. Beliau sebentar di mana ini ya? Yaitu siapa ya? Umayyah, Ibn Umayyah itu bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak sempat saya catat sini. Oh ya ini. Oh sebentar, bukan. Oh oke. Yaitu Ya'la ibn Umayyah yang bertanya kepada Umar. Beliau ini Ya'la ibn Umayyah bertanya kepada Umar terkait dengan ayat fa in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian khawatir mendapatkan serangan atau diserang oleh orang kafir baru qasar. Berarti nek gak ono serangan berarti kan nggak ada qasar, ya gitu kan ya. Ya'la bin Umayyah ini bertanya kepada Umar, "Malana naqsuru wa qad aminna?" Ya Umar, bagaimana mungkin kita harus mengqasar salat sedangkan kita ini sudah aman, nggak ada perang. Padahal di ayat sebelumnya Allah menyatakan, "Qasarlah kalau kalian khawatir ada serangan, penyerbuan." Nah, kalau nggak ada penyerbuan, kan nggak perlu qasar. Ya Umar. Qala, maka Umar menjawab, "Ajibtu mimma ajibta minhu." Sebenarnya aku juga heran sama herannya terhadap apa yang kamu juga heran. Karena itu fasa'altu Rasulullah Muhammad SAW andalika. Karena itu aku tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Faqal, apa kata Nabi? Sadaqatan tasaddaqallahu biha alaikum. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Faqbalu sadaqatahu. Yaitu sedekah Gusti Allah untuk kalian yang Allah sedekahkan. Faqbalu trimon. Sedekahnya Allah. Wis iku sedekah. Jadi jangan mikir khiftumnya, jangan mikir khawatir perang. Wis iku sedekah. Meskipun dalam kondisi tidak perang, tidak diserbu, itu boleh qasar dan itu menjadi apa? Sedekah bagi orang-orang kita umat Islam. Jadi itu saudara. Ada juga yang menafsirkan, enggak,
Karena ayat ini turun itu selisih setahun. Jadi satu ayat ini terbagi dua. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ini turun. Qasar tentang salat ya kalau dalam perjalanan. Tuh setahun kemudian ketika terjadi peperangan, penyerbuan, maka in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jikalau kalian khawatir terjadi penyerbuan. Ini turun berikutnya beserta ayat 102 yaitu tentang salat apa? Khauf ketika terjadi peperangan. Jadi ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru ini nanti masuk kepada apa? Turunnya wahyu yaitu yang 102 terkait dengan salat perang. Jadi terpisah begitu. Tapi sekalipun ini satu ayat, yaitu tadi kata Umar, yaitu sedekah teko Allah untuk orang-orang yang beriman ketika dalam perjalanan. Wa idza kunta fihim, kalau engkau ya Muhammad mau melakukan salat di tengah-tengah mereka orang muslimin dalam kondisi perang, maka nanti kita akan bahas ayat 102 ini pada pertemuan Selasa depan insya Allah. Nanti cara-caranya kita coba untuk praktek bareng-bareng. Wallahu a'lam. Misal, saya sebenarnya sholat khauf ini tidak pernah mempraktikkan, teori saja. Ya karena memang belum pernah perang. Ya. Nggak maksudnya guru-guru saya ketika Abi juga menerangkan itu pas saya nggak masuk. Pas waktu beliau mempraktekkan itu juga nggak masuk. Makanya nanti saya utarakan itu secara normatif dan nanti modelnya peperangan itu nanti kita akan bahas. Model sholat maksud saya dalam menghadapi peperangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Ya, sholat dulu. Apa? Karena dianggap musafir itu. Masih dianggap musafir kok. Jangan jangan sampai masuk rumah. Iya, itu mazhab Syafi'i. Jadi selama belum masuk rumah itu masih dalam kondisi musafir. Makanya sebelum masuk rumah, kalau kepingin mengqashar, itu kalau guru saya biasanya bukan masuk kota, jadi misalnya ke terminal, ya, misalnya di bandara, jadi masih dalam proses perjalanan itu sebenarnya, dalam proses musafir belum masuk ke rumah, belum menetap. Ya. Itu ada yang menganjurkan silakan menjamak dan mengqasharnya. Jamaah haji itu kan begitu. Jadi sebelum masuk rumah dia langsung sholat di asrama haji, itu jamak qashar sholatnya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, ya. Oh ya. Ya. Itu menurut Said Muhammad ya, Dr. Said Muhammad. Itu kalau sudah punya 2 tempat yang menetap kayak begitu, maka tidak dianggap musafir. Tidak dianggap musafir. Di sholat biasa, itmam. Sholat biasa. Karena sudah kos-kosan itu kan sudah mukim. Ini pendapat Syafi'i yang paling hati-hati. Memang ada pendapat, ya enggak, awak mau kos-kosan ya bukan mukim. Boleh, jamak qashar ta'ay. Cuman kan ya eman gitu kan, karena kita tidak bisa berjamaah dengan orang-orang bareng-bareng. Makanya kalau pendapatnya Abina itu, Abi juga begitu kan, di 3 hari di Malang, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu di Surabaya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Pujon. Lalu itu beliau nggak pernah jamak qashar, ya sholat biasa, supaya bisa bareng-bareng dengan yang lain. Ya. Hati-hati.
Kalau pulang ya karena kan pulang ke rumah itu. Iya sudah, berarti kan mukim itu ya sudah. Iya tambah lebih jelas lagi itu kan. Rumah sendiri kan gitu. Gak ada masalah. Jangan dikosor. Boleh pakai. Boleh. Kalau ikut pendapat Imam Abu Hanifah ya 15 hari berarti kan boleh mengosor. Kalau Ibnu Mas'ud kalau nggak salah itu malah 2 tahun itu. 2 tahun. Selama tidak menetap. Selama tidak diniati menetap. Iya, selama diniati tidak menetap. Iya. Seperti misalnya tugas belajar, tugas kantor, tugas dinas, itu kan tidak mungkin itu. Jadi selama itu boleh menjamak dan boleh mengkosor. Itu pilihannya boleh ya, kalau saya ya, pilihannya boleh. Tidak harus, tapi afdol menurut saya itmam kalau sudah lama ya. Meskipun tidak dalam konteks menetap itu. Memang ada ulama definisi menetap itu apa? Apa wis ono KTP gitu. Jadi kalau belum ada KTP bukan menetap namanya. Nah, begitu. Yang mana saja? Ya, sholat Jumat kan nggak wajib bagi orang yang musafir. Ya terus? Kalau musafir ya nggak boleh, nggak wajib ikut sholat Jumat. Kalau musafir, ya nggak wajib. Jadi sholat nanti zuhur sama asar di jamak qashar ya. Oke. Apa rumahnya jauh dari masjid? Dia sendirian dia di hutan gitu ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan dia sendirian di hutan, terus jauh dari perkampungan, ya tidak wajib itu. Ya selama dia tersesat di hutan itu. Kalau dia nggak tersesat, dia mukim di hutan itu, ya dia sendirian kan nggak wajib mendirikan sholat Jumat, dia sholat zuhur saja itu kan. Zuhur, asar, maghrib. Ya. Iya, kalau Imam Syafi'i itu 89. Terus Imam Abu Hanifah itu 115. 100 berapa ini. Ada yang Imam Abu Hanifah pendapat kaul yang lain itu cuma 3 farsah. 3 farsah itu jadi sekitar 6 sampai 7 kilo. Satu ada ya sekitar 10-an kilometer. Jadi itu boleh menjamak. Itu masalah jarak. Jadi sampean rumahnya di Perak, ya, terus kerjanya di Auto 2000, boleh jamak qashar. Terus aduh kan ya. Tapi ulama ingat, kalau saya sih ngikutin yang hati-hati. Itu kan nggak masuk kategori orang kayak begitu tadi tuh yang cerita rumah Perak terus kerjanya itu nggak masuk kategori musafir. Nggak disebut travel ya, bertraveling kan nggak disebut. Kan lagi ngapain? Lagi kerja, bukan traveling itu. Jadi definisi traveling itu penting juga gitu kan. Musafir itu penting. Dia definisinya apa? Dia musafir. Kalau dia musafir berarti traveling. Berarti itu terkena apa? Hukum dibolehkan apa? Menjamak dan mengqashar. Tapi belum nggak usah. Jangan mentang-mentang dapat pengajian boleh mau bolak-balik, jangan. Ini kita ambil hati-hatinya begitu ya. Ya. Qashar ya, apa asar? Di sholatnya qashar aja enak. Sholat qashar ya. Kan di delay ya kan? Nggak usah, zuhurnya belum sholat. Lah iya berarti kan tinggal asar. Ya asar qashar aja sholat 2 rakaat. Di bandara itu kan ada ke bawah itu. Nah, sholat sebentar 2 rakaat terus langsung balik lagi. Boleh, bisa. Ya. Akhwat, ya silakan.
Ya. Iya, yang nggak boleh itu yang dibalik, yang qashar bermakmum kepada yang itmam, yang sempurna, yang normal, nggak boleh. Kalau yang hadir atau yang itmam bermakmum ke yang musafir, qashar boleh. Nanti kan ngelanjutin. Lah nek sing imam itu sing nggak musafir, terus mari tasahud awal naik kan itu kan untuk ngomong. Itu dia sudah salam sendiri yang di belakangnya gimana? Nggak bisa. Jadi yang imam itu yang harus yang qashar, ya. Ya. Duhur makmum, terus ya. Oh, boleh. Itu boleh, tetapi tidak afdol. Makanya orang yang musafir tidak boleh berjamaah kepada orang yang tidak musafir. Itu Syafi'i. Ya, ada dua kemungkinan, nunggu mereka selesai sholat baru kita sholat qashar jamak dengan asar, duhur qashar dua-dua dengan asar, ya. Atau ya sudah mendirikan jamaah sendiri. Cuma kalau mendirikan jamaah sendiri itu saya tidak memperkenankan karena apa? Itu si ono wong sholat dan nggak ada konflik, udah selesaiin aja dulu. Karena bisa jadi mereka nggak paham yang hadir itu yang tidak musafir itu nggak paham. Itu mendirikan sholat padahal itu karena memang musafir. Ya. Sebenarnya kalau paham nggak ada masalah. Ya. Wong itu musafir kalau nggak ada apa-apa. Dua jamaah nggak apa-apa. Dua jamaah. Ini sendiri yang sempurna, ini yang qashar. Nggak apa-apa. Ya kan beda memang. Beda ini sempurna, ini nggak boleh yang qashar makmum kepada yang sempurna. Yang sempurna silakan makmum ke yang qashar. Ya. Ya harus harus ngikut ya. Ya mufaroko berpisah aja kalau nggak dengar. Kan nggak harus dengar imam, lihat makmum yang paling belakang. Lihat makmum yang paling belakang atau yang sebelah. Iya buka, kalau gitu dibuka supaya. Hah? Makmum? Iya. Enggak ya sendiri lanjutin Pak. Maksudnya gimana? Yang imam kan qashar, makmum iya. Ini semua, enggak semuanya dihitung jamaah itu. Itu hebatnya jamaah. Ya. Oh nggak boleh berdua, nggak boleh, sendiri aja. Iya nggak boleh, nggak boleh, fitnah. Oke? Wah sampai jam 9 lebih ini, alhamdulillah. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambilkan minum.